Sampai di sini kita sudah mempelajari ya PD persamaan diferensial ya hingga kita bisa membedakan urdunya, urdu 1 ya untuk urdu 1 dan urdu 2 yang sudah dipelajari ya. Yang untuk urdu 1 itu bisa dipisahkan, dibagi ya dengan metode sparable. Kemudian eksak. Eksak kita bisa membaginya menjadi yang PD eksak, yang langsung PD eksak, kemudian yang dengan faktor integrasi. Kemudian yang kedua adalah PD linier. PD linier bentuknya seperti ini. DY dx tambah PX Y sama dengan RX. Ini urdu 1. Kita bisa membagi ke dalam PD linier homogen, PD linier non homogen, ya, dan PD linier Bernoulli ya. Karena ada modifikasi untuk RX-nya ya. Kita menggunakan metode PD linier Bernoulli. Kemudian untuk PD urdu 2, PD linier urdu 2, koefisien konstan ya kita batasi pembahasan sebelumnya, yaitu untuk PX dan QX-nya, bentuk umumnya kan gitu ya. Ini PX dan QX, karena ini urdu 1 yang ada cuma PX. Nah, ini seharusnya di sini kalau bentuk umumnya PX dan QX-nya itu berupa konstanta ya. Kita batasi pembicaraan sebelumnya ya. Untuk hal semacam itu dibedakan atas PD linear homogen dan non homogen. Yang homogen nanti tergantung jawaban persamaan karakteristiknya bisa dibedakan akan atas akar beda real, akar kembar, dan beda imajiner. Nah, sedikit ya modifikasi yaitu untuk Euler-Cauchy ya. Euler-Cauchy adalah sedikit modifikasi dari PD linear urdu. Kemudian yang non homogen kita bisa menyelesaikan dengan cara koefisien tak tentu, yaitu untuk yang Rx-nya memiliki bentuk-bentuk khusus. Nah, kita juga memiliki persamaan yang lebih umum, yaitu metode variasi parameter, metode yang lebih umum ya, yaitu metode variasi parameter. Tetapi kadang-kadang metode variasi parameter agak sulit ya. Kalau ada bisa diselesaikan dengan koefisien tak tentu, maka kita selesaikan dengan cara koefisien tak tentu. Urdu tinggi sama ya, cuma urdu tinggi itu lebih dari 2 ya. Cuma kita Wronskian metriknya menjadi metrik urdu yang lebih tinggi ya. Kemarin kan 2 kali 2 gitu ya. Kalau untuk PD linear urdu tinggi yang lebih dari 2, misalnya urdu 3 ya Wronskiannya 3 kali 3. Sama caranya, tetapi kita tidak membahas pada kali ini ya. Tapi kalau sebenarnya sama caranya. Untuk yang urdu tinggi ini tadi ya, dipersilahkan mahasiswa memperkaya sendiri ya. Karena cara menyelesaikannya sama ya. Kemudian yang saya lebih tertarik kepada bentuk yang lebih umum ya dari PD linearnya, yaitu jika ini PX bukan konstanta dan ini QX ya bukan konstanta. Tentu saja bisa homogen dan non homogen. Bagaimana ya kalau persamaan diferensialnya ini koefisiennya ini bukan konstanta ya. Ya, maka ada cara yang lebih umum lagi yaitu metode power series yang bisa menyelesaikan PD linear seperti ini ya. Kenapa kita harus menyelesaikan PD linear yang lebih umum ini ya? Karena ya pertama kembali ke gambar ini ya. Karena ada model fisik ya, model fisik yang model matematiknya itu
seperti ini ya, model matematiknya merupakan PD linear yang koefisiennya tidak konstan ya. Maka kita harus menyelesaikannya dengan metode power series. Yang paling terkenal dari PD linear ya, yang koefisiennya ini bukan konstan, ya, itu adalah salah satunya adalah PD Bessel. PD Bessel itu jika batasnya berupa silinder ya. Nanti kita bicarakan lebih detail waktu di PD silinder. Model-model fisik yang batasnya berupa silinder. Kalau yang terkenal lainnya adalah PD Legendre, itu jika batas-batasnya dia itu berupa bola gitu ya, jadi kayak kulit bawang gitu ya. Itu seperti itu. Kita tahu kondisi batasnya pada geometri yang berlapis-lapis seperti kulit bawang itu, maka kita nanti menggunakan PD Legendre. Begitu, oleh karena itu, karena PD linear yang dengan Px Qx-nya bukan koefisien konstan itu ditemui dalam model fisiknya di sini, maka kita harus menyelesaikan model matematiknya yang bentuknya PD linear, dan itu hanya bisa dikerjakan dengan power series. Power series ya, itu sebenarnya menggunakan deret ini ya sebagai jawabannya, yaitu deret polinomial A0, A1X, A2X kuadrat, A3X pangkat 3, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Turunannya terhadap X, dy, dx tentu seperti di bawah ini ya. Turunannya A0, 0 nggak ada. Turunannya ini adalah A1, turunannya A2X kuadrat, 2A2X, dan seterusnya. Turunan kedua ya turunan dari turunan ini lagi ya, ini A1-nya hilang, ini 2A2, 3, 2A3, X, A3, A4, X kuadrat, dan seterusnya ya. Itu adalah power series ya. Kemudian nanti kita masukkan ya turunan kedua, turunan pertama, dan fungsi Y itu sendiri ke dalam PD soalnya ya kan. Jawabannya nanti deret kan ya. Ya, sebelum bisa mengerjakan metode power series ya, kita kerjakan, kita definisikan deret konvergen dulu ya. Ini adalah deret konvergen ya, dari beberapa deret ya. Misalnya ini ya, ini yang terkenal adalah deret Maclaurin ini ya. 1 plus X kuadrat itu dia akan konvergen ke fungsi ini ya, 1/1 min X. Tetapi ini X-nya tidak boleh lebih besar dari 1 ya. Kalau lebih besar dari 1 dia menjadi divergen ya. Ini adalah deret yang paling sederhana ya, deret Maclaurin. Demikian juga seterusnya, ini dia akan konvergen ke fungsi sederhana yang sebelah kiri. Dan cos dan sin, ya ini akan konvergen, deret ini akan konvergen ke cos X, dan deret yang ganjil ini dia akan konvergen ke sin ya. Oleh karena itu ini terkenal ya deret Maclaurin yang dua ini, karena nanti dengan Euler dia akan mendiskusikan identitas Euler, kemudian ketemu bilangan kompleks gitu ya. Ini yang
Dua hal ini yang mendasari bilangan kompleks dari Euler. Ini Maclaurin tahun abad 17 ya, dari Scotland, matematika dari Scotland. Umur 11 sudah jadi mahasiswa di Glasgow. Glasgow itu UK tapi bukan yang Britishnya ya, yang Irlandia yang bagian selatan itu. Sudah jadi profesor umur 19 ya. Ya dengan Euler ya, benar. Euler-Maclaurin formula ya. Euler lebih belakangan ya. Maclaurin lebih dulu dia memperkenalkan deret tersebut, kemudian Euler dengan menggunakan deret Maclaurin memperkenalkan identitas Euler dan kemudian menjadi bilangan imajiner. Selain deret Maclaurin tentu ada banyak deret yang lain. Ini adalah 3 deret yang lain dan masih banyak lagi. Kalau Anda pengen membuka deretnya ya, carilah topik special function yang akan menuju ke deret-deret yang lain ya. Kita akan menjelaskan ya salah satu deret sederhana dari Maclaurin ya, yang pertama itu yaitu deret yang 1 plus X, ini kan sebenarnya X pangkat 0 ya. Terus kemudian X kuadrat dan seterusnya. Itu adalah Sx ini ya. Kalau kita lihat ini, Sx-nya ini, perhatikan rumusnya adalah D3, berarti ini ya. Ini mungkin harus saya kasih gini ya. Ini adalah X-nya, D3 itu, pangkat B5 itu N-nya ini. Jadi ini pangkat 0. Ini setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, dan seterusnya ya. Itu adalah ini, suku-sukunya ini. Kemudian ini jumlahnya, yang Sn ini. Misalnya 1, ini kalau Anda lihat ini sama dengan 1, kemudian ini adalah 1 ditambah ini. Begitu seterusnya ya. Berarti kalau di sini adalah 1 ditambah setengah. Yang 175 ini 1 tambah setengah tambah 0,25 ya, ini jumlahnya ya. Oke. Ini Sn ini ya jumlahnya. Maka fungsi X-nya dia akan konvergen. Menurut Maclaurin dia akan konvergen ke Fx sama dengan 1/1 min X ya, dengan syarat X ini harus lebih kecil sama dengan, lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil kan nanti 0 ya. Lebih kecil ini bukan sama dengan ya, tapi ini lebih kecil dari 1. Oke, maka kita memperoleh grafik seperti yang terlihat pada kotak ini ya. Ini adalah grafiknya. Kita bisa ganti-ganti X-nya ini selama kurang dari setengah ya, 0,25 boleh, akan turun ya, 0,75 boleh ya, 0,75. 0,9 bisa ya, selama
misalnya tidak lebih besar dari 1 ya. Dia nanti akan konvergen, cuma ini titiknya belum kelihatan untuk 20 suku ya. Semakin besar X-nya, semakin lama konvergennya. 0,8 dia akan konvergen, ya kan? Tetapi tetap lebih lama dibanding yang 0,5 misalnya. Kalau 0,5 dia cepat konvergennya. Ini konvergen ke garis biru itu kan. Kalau ini saya ganti 0,9 semakin lama. Kalau saya ganti 1,1 misalnya, maka dia divergen ya. Kan? Dia tidak malah mendekati fungsi X-nya, tetapi malah semakin menjauh. Karena itu disebut divergen. Kalau kita pasangi 0,5 misalnya, ya ini adalah dia konvergen dengan cepat pada saat nilai X-nya suku ke-10 sudah mulai hampir sama ya. Itu adalah pengertian deret konvergen untuk deret Maclaurin ini 1 plus X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Kemudian fungsi X-nya adalah 1 per 1 min X. Sudah didemonstrasikan ya yang 1/1 min X ya, dan ini adalah deretnya ya. Deret ini akan konvergen ke 1/1 min X. Deret yang lain ya dipersilahkan dicoba sendiri ya oleh mahasiswa. Dengan Excel saya rasa mudah ya. Juga deret yang ini ya, ada 7 deret yang diperkenalkan. Mohon diingat bahwa sebenarnya lebih dari 7 deret tersebut. Kesimpulannya apa ya? Nanti jawabannya kan adalah ini ya, A0, A1, A2, A3. Kalau A0, A1, A2, A3 sama dengan 1 kan sama dengan deret. Deret ini persis ya. Berarti kalau memang itu A0, A1-nya sama dengan 1 semua, maka jawabannya Y general solution-nya adalah Y general solution-nya adalah yang sebelah kiri ini ya, fungsi sederhananya, fungsi elementernya yang dia konvergen ke fungsi elementer 1/1 min X. Demikian juga nanti kalau deretnya, yaitu Y-nya sama dengan ini, akhirnya jawabannya adalah yang sebelah kiri, fungsi elementernya. Begitu seterusnya ya. Berarti kita cuma harus mencari jawaban, harus mencari deretnya itu konvergen ke fungsi elementer apa ya. Sedangkan fungsi elementernya ini, yang konvergen itu ada, ini diperkenalkan 7, kalau pengen lengkap ada di special function ya. Silahkan dipelajari sendiri yang special function. Sebelumnya ya sudah kita jelaskan deret konvergen yang pertama, yaitu 1 dibagi 1 min X sama dengan deret ini ya, 1 plus X kuadrat dan seterusnya ya. Tetapi X tidak boleh lebih dari 1 ya. Ya, kalau dia lebih dari 1 maka dia nanti divergen, tidak konvergen. Sekarang kita akan menjelaskan deret konvergen yang kedua, yaitu E pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 bagi 3 faktorial ya, ditambah dan seterusnya ya. Misalnya X pangkat 4 bagi 4 faktorial. Jadi suku pertama, suku kedua, pangkatnya sama dengan sukunya dikurangi 1 ya. Misalnya 1 itu adalah
E pangkat 1 kurang 1 berarti E pangkat 0 dibagi faktorial dari 0. Faktorial dari 0 itu 1. Ya, berarti E pangkat 0, 1 dikurangi 0 faktorial dibagi 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Ya. Kemudian ini X pangkat M-nya 1 suku yang kedua, maka X pangkat 1 dibagi 1 faktorial ya X. Sekarang M-nya suku yang ketiga, M-nya sama dengan 2 ya, maka X kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya, nanti konvergen ke E pangkat X. Itu yang akan kita coba jelaskan dengan Excel ya. Mudah ini kalau dengan Excel. Ya, ini misalnya X sama dengan sembarang ya. Misalnya nanti kita bisa ganti-ganti. Ini suku yang ya, kita akan bikin sampai suku yang ke-50 gitu misalnya. Cukup saya rasa. Nah ini suku yang ke-50. Terus kemudian tadi ya kita bikin untuk suku yang pertama pangkatnya 0 ya, sehingga ini kita kurangi 1 mungkin. Ya gitu kan. Biar memudahkan. Kita copy. Kemudian suku yang ke N adalah, kita lihat di sini tadi, X pangkat M bagi M faktorial ya. Sama dengan ya X-nya kita kasih tanda yang berbeda ya. Ya itu yang kita ganti-ganti, sama dengan X pangkat M, kita kunci ya X-nya, X pangkat nah, sama dengan X kita kunci pangkat ini pangkat 0 pertama kita bagi dengan faktorial dari 0 ya. 1 ya, kita copy ke situ. Ya. Terus kita jumlahkan ya. Sum N. Sum N jumlahnya ini. Ya, sama dengan ini, sama dengan kita jumlahkan dengan bawahnya ya, nanti menjumlah sendiri ya. Ya, dia konvergen ke angka ini ya, 7, sekian. Kita bikin eksponensial dari X ya, sama dengan X eksponensial dari 2. Kita kunci ya, kita copy kok B3 sebentar, sama dengan eksponensial dari kita kunci B1 ya.
kemudian kita copy. Ya, perhatikan bahwa dia yang jumlahnya ini akan konvergen ke 738 sekian 9 itu ya. Mungkin kalau kita sajikan dalam bentuk grafik ya akan mempermudah pemahaman ya. Nah, kita bikin grafiknya. Nah, yang ini. Bentar. Nanti kita edit ini karena datanya ya belum benar. Ya. Ini kita hilangkan saja. Ini dari 0 sampai 50. Oke. Kemudian kita edit datanya. Select data. Kita edit. Ini yang SN. Kemudian ini benar. Ini yang kita edit bukan B tapi C. Ya kan, SN. Nah, ini adalah grafik untuk SN-nya. Mungkin kita kasih judul ya. Ya sudah SN sendiri kan itu. Ya kita kasih warna misalnya biar lebih. Lainnya kita kasih warna biru misalnya. Ya, demikian juga markernya. Kita kasih warna biru. Juga garisnya ya. Ya. Oke, SN. Ya. Nah, sekarang kita ke jumlahnya ya. Kita copy aja ini. Nah, tapi kita ganti datanya ya. Select data, edit. Ini bukan SN tapi yang jumlah ini. Terus yang ini bukan C tapi D ya. Nah, kita ganti D. Oke. Oke, warnanya kita ganti ya. Format data series. Ya, warnanya kita ganti merah. Misalnya markernya juga kita ganti merah. Nah, oke. Ini tulisannya kita ganti merah juga.
Ya. Sekarang kita bisa menjumlahkan ya, menjadikan satu keduanya ini. Ya. Kita copy saja. Ya, kemudian kita ini kita hilangkan ya. Karena judulnya nggak sesuai lagi. Sekarang kita tambahkan. Select data. Nah, tambahkan yang jumlah ya, X-nya tentu saja adalah suku ke-1 ini ya, sampai suku yang ke-50. Y-nya adalah jumlahnya ya. Oke, kita kasih warnanya sama dengan itu ya. Format data series, kita pilih merah, markernya juga merah semua. Ini cuma aksesoris saja. Mungkin kita hilangkan garisnya ya. Nggak apa-apa, biarkan aja garisnya. Kemudian kita tambahi satu lagi yang eksponen ini ya. Select data, kita tambahkan namanya adalah itu, kemudian X-nya ini, Y-nya adalah eksponensial ya. Ya, oke. Ya, ini kita markernya nggak usah pakai marker, nggak usah, tapi garisnya kita ganti yang warna hitam. Bukan, markernya nggak usah, garisnya juga nggak usah. Line marker nggak ada, terus kemudian lainnya kita bikin hitam, agak tebal ya. Oke, kita tutup ya. Mudah-mudahan ini memberi gambaran ya. Ini adalah SN-nya, yaitu yang suku yang pertama ya. Kalau kita ke sini itu adalah suku-sukunya ini ya, masing-masing dengan X-nya sama dengan dalam hal ini 2 ya. Kemudian grafik yang sum ini adalah jumlahnya, berarti yang jumlah 1 tambah 2 tambah 2 tambah ya, gitu ya. Atau kalau dari rumus ini adalah 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial dijumlahkan ini ya. Kalau yang ketiga berarti jumlah 3 suku pertama, jumlah 4 suku pertama, dan seterusnya ya. Ini juga begitu, jumlah 1 suku karena cuma 1, kemudian 2 suku, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 suku, 1 tambah 2 tambah 2, 5, dan seterusnya ya. Ya, kemudian ini adalah grafik SN, saya pindah ke sini, terus kemudian grafik jumlah sumnya saya pindahkan ke sini ya. Ya, yang merah ini.
Terus kemudian eksponensialnya ini, eksponensial 2 saya pindahkan ke sini ya. Dia berupa garis, tetap saja berapapun jumlah sukunya, dia sama dengan eksponensial E pangkat 2 ya. Ini kita bisa ganti-ganti ya. Ada yang menarik, ini kalau 2, 2 ya. Mungkin kalau 5, coba kita pilih 5. Maka ini jumlah SN-nya dia akan naik terus sampai 5 ya, suku yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sama, ya, hampir sama, sama persis ya, kemudian dia turun sampai 0. Jumlahnya bentuknya seperti ini dan dia akan konvergen ke nilai 148,4132 ya. Ini sama seperti itu, kalau saya pindah polanya sama. Ini kita bisa ganti-ganti ya dengan berapapun ya. Ya, karena dia tidak ada radius konvergensinya seperti halnya yang pertama. Ya, suku yang kedua ini konvergen berapapun X-nya ya. Ini deret yang baik ya, yang seperti itu. Ya, ini sama, ini jumlahnya 10 ya. Satu harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian suku yang ke-10 dan yang ke-11 sama, kemudian dia akan turun gitu ya, dan akan 0. Kalau dijumlah sehingga karena ini 0 yang sini ditambah 0 tetap ya, dia akan konvergen ke nilai yang tertentu ya, yaitu dia akan konvergen ke nilai eksponensial dari 10. Berapapun ini ya, kita ganti 50, dia juga akan, cuma konvergennya lebih lama ya. Semakin besar X-nya, semakin lama konvergennya, harus ada 50 data ini. Ya. Ya, misalnya terlalu besar ya itu, kita harus, N-nya harus banyak ini, kalau lebih dari, kalau besar ya, 20 mungkin. Ya, dia sudah konvergen ya, 20. Di suku yang hampir 40 ya. Kita bisa lihat akan sama nilainya ya ini 485 suku ke 37 ya. Semakin besar X-nya ya, semakin lama dia konvergen ya. Oke. Begitulah ya kira-kira grafik penjelasan tentang deret konvergen yang kedua ini ya, yang nanti kita coba akan gunakan dua deret ini untuk mengerjakan contoh soal menggunakan power series. Berikutnya ya, kita akan mengerjakan soal nomor 4 ya. 1 min X dikalikan turunan pertama sama dengan Y ya. Kita tahu jawaban dari deret pangkat atau power series adalah A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 plus A5X pangkat 5 plus A6X pangkat 6 dan seterusnya ya. Dan turunannya ya kita turunkan satu persatu, persukunya A0 turunannya 0, A1X turunannya A1, A2X kuadrat turunannya 2A2X, A3X pangkat 3 turunannya 3A3X kuadrat, ditambah A4X pangkat 4 turunannya adalah 4A4X pangkat 3, kemudian A5X pangkat 5 turunannya 5A5X pangkat 4. A6X pangkat 6 turunannya adalah 6-nya menjadi pengali. A6X pangkatnya dikurangi 1. Dan seterusnya. Kalau diperlukan turunan kedua nanti kita bisa menurunkan lagi suku-suku di sini ya. Yaitu hasilnya seperti yang di bawah. Tapi soal nomor 4 ini cuma ada turunan pertama, jadi kita menggunakan dua persamaan ini ya. Oke, kita akan coba mengerjakan soal nomor 4 ya.
Bentar. Pensilnya di sini, pen, ya. Yaitu kita tulis ya. Soalnya 1 min Y ya, dy dx sama dengan Y ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk ya, 1 min X ya ini, sorry. Iya kan, soalnya 1 min X ya. 1 min X ya, 1 min X dy dx min Y sama dengan 0 ya kan. Ya, kita tahu ya, yang tadi yang sebelumnya, ya, jawabannya power series Y sama dengan A0 plus A1X, ya kan, plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4. Ya, bisa diteruskan, semakin banyak semakin baik sebenarnya ya, tapi kita jadinya repot nulisnya aja kalau semakin panjang. Maka dy dx ya, tentu sama dengan A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat plus 4A4X pangkat 3 plus 5A5X pangkat 4 dan seterusnya ya. Kalau kita masukkan ke soal ya, 1 min X, 1 min 1 min X, kemudian kita kalikan dy dx, A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat tambah 4A4X pangkat 3 plus 5A5X pangkat 4 tambah A5 ini ya. Ya, dan seterusnya, ini kita kalikan toh. Terus dikurangi Y-nya ini kan. Jawaban dari power series A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 plus A5X pangkat 5 dan seterusnya sama dengan 0. Oke. Ya, ini kita kalikan dengan 1, maka akan ketemu ya, A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat plus 4A4X pangkat 3, kalikan 1, tinggal pindah ini saja ya, tambah 5A5X pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita kalikan dengan min X, pangkatnya tambah 1 ya. Berarti min tapi min A1X gitu kan. A1X plus 2A2X kuadrat plus 3A3X pangkat 3 plus 4A4X pangkat 4 plus 5A5X pangkat 5 plus, ya itu kan.
kemudian dikurangi yang ini. Tinggal pindah saja, kurangi. Kita kurangi. A0 plus A1X plus A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 plus A5X pangkat 5 plus ya. Ini mungkin kita ekspansikan boleh ya di sini. Biar sama pangkat 5 atau kita nanti sampai X pangkat 4 saja. Ya. Sehingga ya ini kalau kita jumlahkan ya, kita akan ketemu A1 min A0 ya. A1 min A0. Terus ditambah 2A2 ya kan. 2A2 kok gitu nulisnya. 2A2 dikurangi 2A1 ya. A1 kalikan X ditambah yang pangkat 2, 3, ini dikurangi 3A2 ya. 3A3 kurangi 3A2 X kuadrat plus ini 4A4 dikurangi 4A3 X pangkat 3 yang ini tambah 5A5 dikurangi 5A4 X pangkat 4 dan seterusnya ya. Oke. Sama dengan 0. Sama dengan 0-nya lupa belum ditulis. Sehingga kita bisa mendapatkan dari sini X nggak mungkin sama dengan 0, bebas, variabel bebas, tidak harus sama dengan 0. Maka yang sama dengan 0 adalah A1 min A0 koefisiennya sama dengan 0, berarti A1 sama dengan A0 ya. Dari sini juga 2A2 dikurangi 2A1 sama dengan 0. A2 sama dengan A1 sama dengan A0 ya. Dari suku yang ketiga 3A3 dikurangi 3A2 sama dengan 0, berarti A3 sama dengan A2 sama dengan A0. Nah, dari sini suku yang X pangkat 3 4A4 dikurangi 4A3 sama dengan 0, maka A4 sama dengan A3, A3-nya tadi sama dengan A0. Ya, kemudian yang terakhir, ya, kita tahu sih sudah pasti A5 sama dengan A0 ya. 5A5 dikurangi 5A4 sama dengan 0, maka A5 sama dengan A4 sama dengan A0 ya. Berarti kita sudah tahu dan jawabannya adalah ini power series. Ya, kita masukkan saja A0, A1 semuanya sama dengan A0. Maka jawabannya adalah Y sama dengan A0 ditambah A1-nya ganti A0 ditambah A2 X kuadrat plus ini A0 ya. A3-nya sama dengan A0 X pangkat 4 A pangkat 3
tambah A0 X pangkat 4 ya, tambah A5-nya sama dengan A4 sama dengan A0 X pangkat 5 dan seterusnya. A0-nya bisa kita pisahkan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 dan seterusnya ya. Oke, kita cari deret konvergen yang bentuknya seperti yang ada di dalam kurung sama dengan A0 ya. Oh, nggak ada. Bentar, nah ini kan, ini ya kan, sama dengan konvergen ke 1/1 min X ini, tapi radius konvergensinya 1 asal X kurang dari 1 ya jawabannya. Nah, oleh karena itu 1/1 min X ya. Jadi ketemu di sini A0 1/1 min X ya, atau jawabannya sama dengan A0 1 min X ya. Kita bisa cek ya kebenarannya. Sebentar, ini habis. Kita tambahkan halaman kosong ya, untuk mengerjakan, untuk ngecek ya, ngecek jawaban kita, yaitu Y sama Y sama dengan A0 1 min X ya. Y sama dengan A0 1 min X atau sama dengan A0 1 min X pangkat min 1 ya kan. Biar mudah diturunkan di Y dx sama dengan min A0 1 min X pangkatnya dikurangi 1 min 2 pakai dalil rantai chain rule, turunannya yang ada di dalam kurung dikalikan min 1. Min jadi plus ya, sama dengan A0 1 min X pangkat min 2, atau kita bisa menuliskannya A0 1 min X kuadrat. Kita kembali ke soalnya. Soalnya adalah ini ya, 1 min X dy dx berarti 1 min X dy dx-nya ini ya, A0 1 min X kuadrat, kembali ke soalnya, sama dengan Y. Sama dengan Y. Y-nya ini ya, A0 1 min X ya. Ini kita kalikan 1 min X dibagi 1 min X kuadrat, hilang pangkatnya, sehingga A0 1 min X sama dengan A0 1 min X. Ini kan benar ya, pernyataan matematika yang benar. Di sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Oleh karena itu kita sudah memverifikasi jawaban kita, yaitu Y sama dengan A0 1 min X ya. Perhatikan ya di sini ya, bagaimana kita menggunakan power series ya, yaitu jawabannya ini, kemudian turunannya adalah di baris yang kedua ini, kemudian kita masukkan ke persamaan soal, di dx-nya kita ganti dengan turunannya, kemudian min Y ya, kita bawa min Y-nya ke sini ya, ke sini ya. Kita lebih senang bentuk yang apa ini gini nih, implisit ya, daripada bentuk yang eksplisit.
ya, untuk mengenalkan koefisien-koefisiennya ya, untuk metode power series ya. Kemudian kita kalikan ya, 1 kita kalikan, kemudian min X kita kalikan dengan sini, ketemu 2 baris ini. Kemudian kita kumpulkan yang pangkatnya sama, ketemu yang deret yang terakhir. Ya. Dari deret ini kita bisa mencari A1, A2, A3, A4, A5 dalam fungsi A0 ya. Sehingga kita ketemu akhirnya ya bahwa A1, A2, A3, A4, A5 sama dengan A0. Kita masukkan ke power series karena power series adalah jawabannya, yaitu Y sama dengan A0 plus A0, ini Y1 A1X, A1-nya sama dengan A0, ini A2X kuadrat, A2-nya sama dengan A0, dan seterusnya. Artinya kita bisa menyederhanakan seperti ini, dan yang di dalam tanda kurung ini adalah sama dengan konvergennya fungsi akan konvergen ke fungsi 1/1 min X selama X tidak lebih besar dari 1. Oke, ya. Dan akhirnya kita menemukan jawabannya. Jawabannya sudah kita verifikasi di sini, ya, dan terbukti bahwa jawaban kita benar. Demikianlah ya, power series itu memiliki cara kerja yang khas dan sangat alami ya, natural ya menurut saya. Ya. Sehingga power series ya bisa menyelesaikan persamaan, hampir semua persamaan diferensial. Yang menjadi kesulitan ya membawanya ke dalam deret konvergen yang kita ketahui ya. Untuk matematika teknik ini 2 ya kita berikan 7 kan deret konvergen ya. Jadi kita nanti membawa ke 7. Perlu diketahui bahwa deret konvergen tidak hanya 7 itu, banyak ya, lebih dari 7 ya. Ya, Anda bisa belajar di matematika yang special function itu ya. Ya, nanti kita juga akan mempelajari beberapa special function tertentu ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Baiklah ya, sekarang kita akan mencoba menggunakan metode power series yaitu jawabannya adalah polinomial ini ya, Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya. Tentu turunannya adalah ini. Mudah ya kita menurunkan suku per suku ini, A0 turunannya 0, A1X turunannya A1 dan seterusnya ya sampai ke sana. A2X kuadrat 2A2X dan seterusnya. Demikian juga turunan kedua, ya turunan pertama ini kita turunkan A10, ini 2A2, terus ini 3 kali 2 A2X dan seterusnya ya. Ya, kita akan gunakan ini metode power series ini untuk menyelesaikan soal yang nomor 1 ya. Kemudian ya, ini akan kita bawa ke bentuk deret konvergen ya. Baiklah ya. Sekarang kita tulis dulu soalnya. dy dx soal nomor 1 yaitu dy dx per dx ya, dikurangi 3y sama dengan 0 ya. Kita tulis tadi ya dy dx-nya ya. Kita ambil dari sini. Ya. Yaitu deret ini. Nah, dy dx-nya terbalik. Ya. Berarti kita tinggal nulis saja dy dx A1
plus 2A2X gitu kan, plus 3A3X kuadrat gitu kan, 4A4X pangkat 3, dan mungkin semakin panjang semakin bagus sih intinya, cuma nulisnya ya, yang mungkin memerlukan kesabaran. Oke, cukup ya mungkin. Terus kemudian dikurangi 3Y, ya, dikurangi 3, nah, mungkin saya kasih warna yang berbeda. Dikurangi 3 kalikan Y. Y-nya adalah, ya ini ya, yaitu power series itu sendiri ya. A0 plus A1X gitu kan, plus A2X kuadrat ya, plus 4 plus 3, sorry, plus 3 A3X pangkat 3 gitu kan, plus 4A4X pangkat 4. Ya, dan seterusnya. Ya, sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita kumpulkan yang pangkatnya sama. Ya, yang ini A1 berarti A1 min 3A0 ya, dikalikan tidak ada X-nya, kemudian ditambah gitu kan, A2, 2A2, 2A2 dikurangi 3A1 ya, dikurangi 3A1 X, sekarang yang pangkat 2 ya, ditambah 3A3 dikurangi yang pangkat 2 3A2 ya, 3A2 X kuadrat, terus kemudian yang pangkat 3 4A4 dari sini ya, yang merah ini, kemudian min 3 A3 X pangkat 3, sekarang yang X pangkat 4, plus 5A5 dikurangi 3A4 X pangkat 4, dan seterusnya ya. Maka dari sini kita tahu ya, sama dengan 0, ini sama dengan 0. Ya, berarti X-nya tidak mungkin sama dengan 0, ya koefisiennya kalau gitu yang sama dengan 0 ya. Maka A1 sama dengan 3A0 ya. Kemudian 2A2 sama dengan 3A1 sama dengan 3A1 per 2 ya kan. Sama dengan 3 kalikan A1-nya kita ganti A0, 3A0 ya. 3A0 3A0 bentar, ini A1-nya kita ganti 3 bagi 2 ya. Ya. Yang ini
Kemudian yang X kuadrat, ya, 3A3 sama dengan 3A2, ya kan? Ini dari X kuadratnya sama dengan berarti sama dengan ya, A3 sama dengan A3 sama dengan 3A2 dibagi 3, ya kan? Kemudian kita ganti A2-nya dengan sebelumnya, berarti 3 kali 3 kali 3 A0 dibagi 3 kali 2, ya. Oke, kemudian 4A4 sama dengan 3A3, ya. 3A3 kita peroleh, ya, A4 sama dengan 3A3 dibagi 4 sama dengan 3 kali pangkat, ini pangkat 3 ya, ini sekarang pangkat 4 dibagi 4 kali 3 kali 2 kalikan A0. Oke, terakhir 5A5 ya sama dengan 3A4. A5 sama dengan 3A4 dibagi 5. A4-nya kita ganti dengan nilai sebelumnya, 3 pangkat 4 kali 3, 3 pangkat 5, A0, 5 dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya. Oke, ini kita bisa menuliskannya dengan ya, di sini A5 sama dengan 3 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dari A0 ya. Kita bisa menuliskannya di sini. A4 sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikalikan A0. Di sini kita bisa menuliskan A3 sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 3 faktorial kalikan A0 ya. Dari sini kita bisa menuliskan A2 sama dengan 3 kuadrat dibagi 2 faktorial kalikan A0. Dari sini kita bisa menuliskan A1 sama dengan 3 pangkat 1 dibagi 1 faktorial kalikan A0 ya. Oke, misalnya A10 ya, kita bisa menduga ya dari iramanya ini ya akan sama dengan 3 pangkat 10 dibagi 10 faktorial ya dikalikan A0 ya. Ya, karena iramanya kita sudah mendapatkannya. Semakin banyak sukunya tentu kita semakin mudah menerka iramanya. Baiklah, kita kembalikan bahwa Y jawabannya adalah Y sama dengan polinomial ya. Jawabannya adalah ini
Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat gitu kan. Berarti jawabannya power series Y sama dengan A0 kalikan X ya, terus ditambah A1. A1-nya sama dengan ini. A1-nya sorry, ini ada yang keliru ini. 3 pangkat 1 ini. Kok ada titiknya ya. Sama dengan 3, A0-nya saya letakkan di depan. Sama dengan A0 kalikan 3 ya, dibagi 1. Ini kan A1 ya, A1X. Nah, terus A2X kuadrat, A2-nya sama dengan 3 kuadrat bagi 2 faktorial kalikan A0. A0-nya saya tulis dulu. Ya. Terus 3 kuadrat dibagi 2 faktorial ya. Ini X kuadrat. Ya, kemudian ini kita tulis suku yang untuk X pangkat 3 adalah A3 ya. A3 berarti kita ganti dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dibagi 3 A0-nya saya tulis dulu ya. Saya tulis A0, kemudian 3 pangkat 3 bagi 3 faktorial ya. Ini A3 kalikan X pangkat 3 ya. Oke, sekarang A4 ya, berarti A0 3 pangkat 4 bagi 4 faktorial kalikan X pangkat 4 ya. A5-nya A0 3 pangkat 5, mudah sekarang kita paham iramanya ya. X pangkat 5 ya, dan seterusnya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk A0 ini kan, ini 1, A0-nya sudah keluar. Ini 3X ya, dibagi 1 faktorial. Tidak usah ditulis. Ini 3X kuadrat 2 faktorial ya kan, ditambah yang ini 3X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Kemudian ini 3X pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah 3X pangkat 5 bagi 5 faktorial dan seterusnya ya. Oke. Itu adalah Y-nya. Kita cari deretnya. Waduh, di depan ya. Deret konvergen. Mestinya kita kopikan saja. Ya, sebentar ya. Ya, ini kita kopikan. Kita ginikan dulu. Kita print screen. Nah, atau kita kopikan satu aja kelamaan ya. Ya, kemudian kita bawa ke bawah sini. Ya, oke. Biar dekat. Ya.
perhatikan ya, ini bentuk ini ya sama dengan deret konvergen ini ya. Ya, kalau kita ganti X-nya dengan 3X ya. Coba kalau kita ganti X-nya dengan 3X, maka ini akan sama dengan sebelumnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa melihat kalau X-nya kita ganti 3X, 1 tambah 3X ditambah 3X kuadrat gini kan. Kalau X-nya kita ganti dengan 3X ditambah gitu kan 3X pangkat 3 ya, dan seterusnya ya. Ini adalah sama dengan ini ya kan 3X kuadrat loh ya. Ya. Berarti ini adalah suku yang terakhir itu adalah konvergen kepada E pangkat X, tetapi X-nya kita ganti dengan 3X ya. Ya, maka ini E pangkat 3X nanti konvergen ke E pangkat 3X. Ya, maka jawabannya sama dengan A0 E pangkat 3X. Itu Y-nya ya. Oke. Kalau kita pengen cek ya, yang mudah ceknya ya, dy dx ya, akan sama dengan 3A0 E pangkat 3X ya. Kita masukkan ke PD soal. Dy dx berarti 3A0 E pangkat 3X ya. Ke sini 3A0 E pangkat 3X ya, dikurangi 3Y, dikurangi 3Y, Y-nya A0 E pangkat 3X. A0 E pangkat 3X. Sehingga ini kan sama ya. Suku yang pertama dan kedua dikurangi akan sama dengan 0 ya. Artinya sudah terverifikasi soal yang nomor 1 ini ya. Jawabannya adalah A0 E pangkat 3X. Begitu ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu persamaan diferensial dengan metode power series ya, khususnya soal nomor 1 yaitu dy per dx min 3y sama dengan 0.